zaman dimana sebelum Allah ciptakan dunia dan seisinya, itu sudah dijanji oleh Allah, bukan jasmani. Alastu birabbikum, kita jawab qalu bala syahidna. Niatono kerja untuk ibadah dateng Gusti. Lah ngoten nggih sering nggih. Pertanyaannya itu, betulkah aktivitas di luar sholat itu menjadi nilai menyembah pada Allah yang benar atau yang diterima? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kepada materi, ngibadah nyembah yang sebenar-benarnya ngibadah itu sesuai dengan apa yang Allah dawuhkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Sering ini saya sampaikan. Oleh karena manusia itu terdiri tidak hanya unsur jasmani tetapi juga rohani, maka yang dikatakan illa liya'budun itu adalah ruhaniyah. Miturut pandangan kacamata hakikat. Karena apa? Pada saat sebelum ruhaniyah yang disebut Nur Muhammad itu Allah tiupkan di dalam jasad manusia terlebih dahulu di zaman azali, zaman dimana sebelum munculnya jasmani. Kalau bahasa umum, zaman dimana sebelum Allah ciptakan dunia dan seisinya, itu sudah dijanji oleh Allah, bukan jasmani. Alastu birabbikum, kita jawab qalu bala syahidna. Bapak Ibu, ruhaniyah kita inilah yang dimaksud 24 jam untuk menyembah Allah. Artinya janganlah ketika jasmani kita melakukan sholat 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 238 tadi, khafitu ala sholawah, tetapi tuangkan juga rohani ini untuk menjalankan pengabdian atau menyembah pada Allah. Mana yang dikatakan pengabdian menyembah ruhaniyah ini pada Allah? Itu jawabannya ada di surah Al-An'am ayat 79. Sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku, ruh ya, wajhiyah terhadap wajah Allah. Inilah maksudnya menyembah yang sebenar-benarnya menyembah. Sarahnya bagaimana itu? Gini Pak, ini wajah tuh, sesungguhnya ku arahkan wajah ruhku iki, maksudnya wajah ruh adalah imanul haq, iman yang benar. Kalau bahasa persaksian, asyhadu panjenengan ini betul-betul terhadap illallah.
bukan terhadap selain illallah. Itu bagaimana? Gini, di hati sampean ini iman itu harus al-haq, betul-betul imannya hanya pada Allah. Kata Rasul, iman yang sebenar-benarnya iman, yang disebut hakul iman, jatuhnya itu di ihsan, bukan di iman. Islam iman, ihsan. Ihsan itu betul, betul itu dalam hati jenengan tidak ada iman, keyakinan atas semua apapun yang terjadi itu selain Allah, nggak ada. Wajah ruh sampan ini bisanya iman yang benar dalam ruh sampan ini akan bisa terjadi dengan benar manakala bukanya itu ada di su'aul basyirah, di dalam dzikir sirul asrar. Ini kuncinya. Hatimu meyakini, merasa selain Allah itu tidak ada. Selain Allah itu tidak punya daya upaya apapun, kekuatan apapun selain Allah. Saya katakan, saya bicara Allah itu maksud bukan nama, saya bicara zat, hidup itu bukan sifat. Itulah yang dimaksud wajhiyah, wajah Allah. Iman sampean di dalam hati, apa yang jenengan hadapi aktivitas jasad, hati sampean iki jatuhnya itu pada hidup zat yang menguasai atau yang berperan. Contoh sampean ini makan jeruk, apakah jeruk itu manis atau kecut? Tatkala jenengan memakan jeruk manis, terus hati ini jatuhnya pada makhluk, bisa memunculkan terhadap manis atau kecut, maka jenengan belum dikatakan ini wajah tuaj. Ya, berarti iman sampean kali kula belum ihsan. Dikatakan menyembah dengan yang sebenar-benarnya menyembah adalah ketika jenengan ini menghadapi kecut atau manis, jelas hatimu beriman, datangnya itu semuanya semata-mata hanyalah dari Allah. Berarti ihsan, anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika saat menyembah, seakan-akan kau bisa melihat Allah, seakan-akan. Berarti munculnya dalam hati sampean rasa iman datangnya dari Allah. Karena apa? Allah katakan Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Waqala Nabi la haula wala quwata illa billah. Bahasa umum Allahu khalaqakum paham, bahasa umum loh ya. Kalau kita makhluk ini yang menciptakan adalah Allah, oke. Tapi untuk selanjutnya kalimah ini wa ma ta'malun, ini kalau hati belum membuka dinu tauhid pasti gak paham. Kalau sudah buka, apa yang terjadi pada dirimu itu yang menterjadikan hanyalah Allah. Bapak Ibu, inilah yang kumaksud iman yang harus diterapkan oleh seluruh umat manusia, khususnya umat Islam. Khususnya umat Islam. Oleh karena ajaran untuk masuk di dalam wa ma ta'malun atau la haula wala quwata illa billah itu tidak diajarkan di tengah masyarakat pada umumnya, dan atau terkesan ditutup-tutupi, maka kita sebagai umat manusia hati kita pekok. Tahu pekok? Delurung. Tahu delurung? Apa ya bahasa Indonesia delurung?
kebingungan. Kebingungan. Sama halnya ketika saat Nabi Ibrahim kebingungan golei Allah. Akhirnya bintang diterko Allah, bulan diterko Allah, matahari diterko Allah, diterka Allah. Memang itu proses. Kita umat Islam khususnya juga mengalami proses seperti itu. Bukan perkaranya tidak penting ini harus disampaikan di tengah masyarakat umum, penting kalau menurut saya. Ajaran yang terkesan berabad-abad ini ditutupi, bukan perkaranya nggak penting untuk disampaikan, wajib disampaikan. Karena apa? Rasul sendiri, Muhammad ini dan utusan-utusannya tidak akan dijadikan Allah sebagai utusan atau rasul bahasa syariat manakala tidak menyampaikan tentang dinut tauhid, tentang tauhid la ilaha illa ana. Semuanya wajib menyampaikan.